Kita buatlah kapal-kapalan itu. Setelah terbuat, apakah mungkin kapal-kapalan itu bisa mengagungkan kita? Apakah mungkin benda mati bisa mengagungkan sang hidup yang menghidupi terjadinya benda mati itu? Bagaimana mungkin kapal-kapalan itu bisa memuliakan kita sebagai pencipta kapal-kapalan itu sendiri? Coba kita hayati. Mana mungkin ciptaan bisa mengagungkan yang menciptakan? Tentunya logikanya hanya sang penciptalah yang bisa mengagung-agungkan apa-apa yang diciptakannya. Jadi hanyalah diri kita sendirilah yang bisa mengagung-agungkan apa-apa yang sudah kita buat. Apa-apa yang sudah kita lakukan. Diri kitalah yang bisa membangga-banggakan apa-apa yang telah kita ciptakan. Bukan ciptaan yang bisa membangga-banggakan penciptanya. Bukan ciptaan yang bisa mendewa-dewakan sang pencipta. Jadi semua selama ini iman dan akidah kita sungguh sangat nyatanya terbalik. Mestinya hamba jadi hamba, ini hambanya jadi Tuhan, Tuhannya dijadikan hamba oleh manusianya selama ini. Sungguh telah zalim manusianya kepada Tuhannya. Inilah tanda-tanda orang-orang yang berselimut. Orang-orang yang kufur terhadap yang menciptakannya. Ayat yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Apakah pakaianmu itu? Sesungguhnya apa sih pakaian manusia itu? Hakikat pakaian manusia itu kalau dibahas secara syariatnya adalah pakaian adalah takwa. Pakaian manusia adalah takwa. Pakaian manusia adalah iman kepada Tuhannya. Itu kalau secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya apa pakaian manusia itu? Dan bersihkanlah pakaianmu, wahai fulan. Apa pakaian manusia itu? Hakikat dari pakaian manusia itu adalah kematiannya. Itulah pakaian manusia. Pakaian manusia itu adalah ketiadaannya. Itulah pakaian manusia. Pakaian manusia itu adalah kegoibannya. Itulah pakaian manusia. Pakaian manusia itu adalah ketika manusianya belum ada sesebutan. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Itulah pakaian manusianya. Pakaian manusianya itu adalah sifat-sifat muhalnya Allah. Itulah pakaian manusianya. Bila Allah wujud, maka manusia jangan berpakaian dengan pakaian Allah. Yakni merasa dirinya lebih wujud daripada Tuhannya di hatinya. Manusianya merasa lebih hidup dari hidup Tuhannya di hatinya. Itu manusia yang ingkar kepada Allah. Manusia yang memakai baju-bajunya Allah. Manusia yang merasa dirinya
menjadi Tuhan selama ini. Jadi manusia bila ingin memakai baju manusianya, maka bersihkanlah baju Tuhanmu dari dirimu. Bersihkanlah kewujudan Tuhanmu dari wujud manusiamu. Bersihkan kehidupan Tuhanmu dari kehidupan manusiamu. Bersihkan kekuasaan Tuhanmu dari kekuasaan manusiamu. Bersihkan kehendak manusiamu dari kehendak Tuhanmu dari kehendak manusiamu. Bersihkanlah penglihatan Tuhanmu dari penglihatan dirimu. Bersihkanlah pendengaran Tuhanmu dari pendengaran dirimu. Dan bersihkanlah perkataan-perkataan Tuhanmu daripada perkataan dirimu. Itulah yang dimaksud, dan bersihkanlah pakaianmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri, dimudahkan di dalam memahami ayat-ayat sucinya Allah ini. Kita lanjutkan kembali ayat yang kelima. Warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Apa perbuatan yang keji yang dimaksud Allah ini? Perbuatan yang keji itu adalah perbuatan kesyirikan hati kita terhadap Allah selama ini. Itulah keji-kejinya perbuatan. Kesyirikan hati kita terhadap Allah selama ini, itulah agung-agungnya kekejian atas diri kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Kekejian yang terakbar bagi manusia ketika manusianya merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Kekejian yang terakbar bagi manusianya ketika manusia lebih hidup di dalam hatinya daripada hidup Tuhannya. Kekejian yang amat besar itu ketika manusianya merasa lebih berkuasa dari kekuasaan Tuhannya di hatinya selama ini. Itulah puncak-puncaknya perbuatan-perbuatan keji itu. Jadi selama kita berbuat keji kepada Allah, maknanya kita merasa lebih wujud daripada wujudnya Allah. Kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Kita merasa lebih berkuasa dari kuasanya Allah di hati kita. Maka amal apapun yang kita lakukan, maka takkan ada gunanya sama sekali. Maka akan menambah racun dan racun saja di hati kita. Akan menambah dosa dan dosa saja di hati kita. Akan menambah kebanggaan dan kebanggaan saja di hati kita. Akan menambah rasa mulia dan rasa mulia saja di hati kita selama ini. Bila hati kita masih keji, bila hati kita masih kufur, bila hati kita masih syirik, bila hati kita masih ateis, bila hati kita masih
ingkar dengan kewujudan Tuhanmu di hatimu. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Apa maknanya? Caranya bagaimana kita bisa meninggalkan segala perbuatan yang keji di hati kita. Di sini bukan laku-lakunya badan. Di sini bukan laku-lakunya syariatnya. Akan tetapi yang dikaji di sini adalah perbuatan hatinya. Karena bila hati itu kotor, maka kotorlah semua perbuatan badannya. Akan tetapi bila hati itu suci, maka sucilah semua apapun yang diperbuat oleh badannya. Karena rajanya beda. Kalau masih manusia belum mengenal Tuhannya, yang jadi Tuhan, yang jadi raja di dalam hatinya masih hawa nafsunya. Jadi semuanya serba racun, semuanya serba kotor. Namun apabila di dalam hati sudah membersihkan pakaian-pakaian Tuhannya yang dikenakan selama ini, dikembalikan, disucikan lagi, dibersihkan kembali, dan dihaturkan kepada Tuhannya pakaian-pakaian Tuhan itu, maka bila suci hati ini, maka sucilah semua apa yang diperbuatnya. Itulah yang dimaksud keji. Tinggalkan perbuatan yang keji itu bagaimana? Ya jangan jadi Tuhan lagi di hatimu. Ya jangan merasa wujud lagi di hatimu. Ya jangan merasa hidup lagi di hatimu. Ya jangan merasa berkuasa lagi dirimu di hatimu. Itulah meninggalkan perbuatan yang keji terhadap Tuhannya. Yakni hijrah dari perbuatan keji dan mungkar menuju kepada penghambaan kepada Tuhannya, dipasrahkan kembali, dia relakan kembali apa-apa yang bukan hak-hak manusianya. Coba kita pikirkan, coba kita hayati, apa sih hak kita itu selama ini? Dulu ketika kita belum terlahir ke dunia ini, apa hak kita? Apa punya kita? Apa yang jadi milik kita? Saat kita belum terlahir ke dunia ini, kan kita bukan apa-apa. Sebelum kita terlahir ke dunia ini, kan kita bukan siapa-siapa. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesebutannya. Kita tak mungkin sebelum kita dilahirkan bisa menyebut bahwa diri kita manusia. Padahal kita belum merupakan hal yang tak dapat disebut-sebut. Itulah pakaian kita. Jadi untuk meninggalkan perbuatan keji ini, maka kita wajib kembali kepada makrifat diri manusianya, yakni kembali kepada ketiadaan, kembali kepada keadaman, kembali kepada kegoiban. Alladzina yu'minuna bil ghaibi.
bagi orang-orang yang berimanlah, yang percaya bahwa dirinya adalah gaib. Jadi bukan Allah yang gaib, malah manusianya lah yang gaib. Bukan manusianya, bukan Allah yang mati, manusianya lah yang mati. Allahnya yang hidup. Itulah orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang sudah ma'rifat kepada hakikat diri sejati manusianya yang laisa kamislihi syai'un, yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Manusianya tidak bisa meliputi apa-apa dan manusianya tidak bisa meliputi siapa-siapa, karena manusianya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa uripe Allah, apa kita bisa menyaksikan apa-apa? Apa kita bisa menyaksikan siapa-siapa? Dengan uripe Allah lah nyatalah segala apa-apa dan nyatalah segala siapa-siapa. Berarti Allah itu siapa? Dia alam semesta inilah kenyataan wajhullah. Hidup inilah wajhullah. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, maka disitulah aku. Dimanapun kau nampak segala sesuatu, disitulah aku. Karena tanpa ada Allah, tak nampaklah, tak wujudlah segala sesuatu itu. Tanpa hidup, takkan ada wujud. Dengan hidup, maka terwujudlah segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian yang sebentar ini yang mengkaji di dalam surat Al-Muddathir, semoga terutama saya sendiri dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan apa yang telah dipaparkan selama ini. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita gembahkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat,
اللهم يا كافي المهمة اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.